Membincangkan bagaimana penanganan bencana di Jepang. Banyak gelar peringkat pertama yang dimiliki Jepang, termasuk menjadi negara dengan kota nomor 1 di dunia yang alam bisa memusnahkan warga kota tersebut seketika. Jadi ada Tokyo, juga Yokohama yang terpilih sebagai kota dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Ini versi sebuah perusahaan asuransi global, dirilis pada tahun 2013. Tentu bisa dibayangkan kondisi kebencanaan potensinya cukup besar di Jepang. Beberapa kotanya sangat rawan bencana, tapi bagaimana penanganan bencana di sana ya? Dan apa yang menarik ketika mahasiswa Indonesia menimba ilmu, khususnya nanti kita akan dengarkan juga apakah beliau juga menyaksikan penanganan bencana di Jepang. Kami sudah tersambung di ujung telepon dengan mahasiswa S2 Hokkaido yang juga Sekjen PPI Hokkaido Jepang, Desi Utami. Ya, halo, selamat malam waktu Indonesia, Desi Utami. Halo, selamat malam dengan Mbak Weni ya. Ya, di Hokkaido pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 11.26 Mbak. Malam. Iya, malam 11.26 malam. Ya, malam ini saya tidak sendiri Mbak. Oke. Ya, saya bersama teman Jepang saya, namanya Yumiko Hongo. Halo, Selamat malam, sama saya Yumiko. Wow, luar biasa. Selamat malam Yumiko, apa kabar? Bagus sekali bahasa Indonesianya ya. oh begitu keren. Iya, pintar sekali Mbak. Pintar sekali ya. Sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia, Yumiko? Mungkin berapa lama ya? Mungkin saya pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Oke. Dan waktu itu saya belajar di UGM sama UI. Oh ya, baik. Kita sama-sama akan bicara, ngobrol tentang penanganan bencana di Jepang. Tapi mungkin awal sekali ini kita ingin tahu juga isi mahasiswa S2 Hokkaido ini apa konsentrasinya di S2 di Hokkaido ini? Saya ambil ini biologi molekuler. Sekarang di S2 di Hokkaido University Mbak. Baik. Hokkaido termasuk fakultasnya Graduate School of Environmental Science, ilmu bumi dan lingkungan. Sudah berapa lama ini di sana? Saya sudah 1,5 tahun, tapi 3 tahun yang lalu saya ke Jepang juga 6 bulan. Jadi total tinggal di sini 2 tahun. Baik. Ya, bagaimana kesannya selama ini di Hokkaido? Hokkaido ya. Sekarang ini ya, akhir-akhir ini banyak iklan tentang Sapporo ya Mbak ya di Indonesia. Saya tinggal di kota Sapporo. Jadi di kota Sapporo ini benar-benar yang suka banget tinggal di tempat ini. Sapporo itu yang paling terkenal winternya Mbak, karena di sini hampir lebih dari setengah tahun kita terpapar salju. Jadi 6 bulan lebih ada salju di mana-mana. Itu kita nggak bisa menemukan di Indonesia ya. Jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa, seru, luar biasa. Aduh, sedih, menyedihkan karena ada badai salju, kemudian sangat dingin, suhu bisa sampai -20, kemudian banyak hal yang membuat saya semakin cinta Indonesia. Dan ternyata Indonesia itu benar-benar cuilan surga yang kita nggak perlu ngapa-ngapain aja kita bisa survive gitu, nggak bisa hidup dengan sangat enak di Indonesia. Kalau di sini kan kita harus benar-benar berjuang melawan suhu -20 yang kemudian mendadak panas, kemudian bajunya salah kostum karena panas, dingin, dan cuaca dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar ya. Hari ini berapa suhunya? Hari ini berapa suhu atau? Hari ini sudah masuk spring Mbak, sudah masuk musim semi. Saya sakura ya di Hokkaido sekarang. Ini suhunya hari ini 10 Mbak, 10 derajat. Sudah panas. Sudah panas ya, 10 derajat.
siap-siap ya. Iya, ya sudah nggak pakai jaket lagi. Karena kalau bulan Februari, bulan Maret itu bisa -20 Mbak di sini. Baik. Ya. Bisa terbayang betapa dinginnya di sana ya. Iya, baju itu harus 3 lapis lah ya minimal. Tapi kalau Yumiko sudah terbiasa ya, tentu dengan suasana seperti ini sebagai masyarakat asli Jepang atau warga Jepang khususnya, ya tidak ada masalah ya. Bagaimana Yumiko di sana? Saya sebenarnya dari sekitar Chiba, sekitar Tokyo. Jadi Hokkaido itu tempat yang paling dingin. Dingin memang ya. Ya, Paling utara. Paling utara. jadi saya putih sekali. Nggak mau ke Indonesia saja. Oke, Indonesia Wah, hangat aja ya. Baik, ya, selain dingin, nah kalau kita bicara soal bencana ini, beberapa tadi sempat saya bacakan juga ya, ternyata yang masuk kota paling rawan bencana itu Tokyo dan Yokohama ya. Nama di Hokkaido itu aman-aman saja, tidak ada potensi bencana atau bagaimana? Ada juga Mbak di sini. Kebetulan saya selama 1,5 tahun di sini juga mengalami bencana walaupun kecil ya. Tapi yang membuat saya kagum, yang membuat saya merasa wow banget itu ketika itu ada ini Mbak, banjir. Jadi bulan September tahun lalu itu air sungai Toyohira di Sapporo itu meluap karena hujan deras sekali, sehingga air yang pada umumnya ketinggian tertentu ini meluap dari sungai. Nah, waktu itu HP saya itu jam 12 malam ya, HP saya itu bunyi kring gitu, terus ada semacam SMS gitu Mbak, tapi alarm, bukan SMS yang cuman kring gitu, bukan, tapi alarm yang sangat memekakkan telinga gitu. Itu otomatis? Ini otomatis. Itu selama 1 malam 20 kali Mbak. Itu ternyata, karena waktu itu saya tidak tahu, ternyata itu ini dari pemerintah Sapporo itu mengirimkan update terbaru berita tentang sungai yang meluap tadi Mbak. Jadi setiap berapa senti air meluap, kemudian apa yang harus dilakukan warga, itu benar-benar diupdate sama pemerintah ini Sapporo, Kabupaten Sapporo. Jadi semua warga itu menerima pemberitahuan mengenai apa yang harus mereka siapkan, kemudian bagaimana kondisi air yang ada di sungai, kemudian karena waktu itu libur darurat, kemudian ada pemberitahuan bahwa anak-anak tidak diliburkan sekolahnya, kemudian daerah-daerah ini mohon dihindari, itu benar-benar diupdate Mbak. Yang membuat saya wow, itu padahal sebenarnya banjirnya itu banjir kalau di tempat kita tuh bahkan hanya air meluap dari sungai gitu Mbak, bukan yang semacam di Jakarta yang sampai 20 cm sampai 1 meter sampai 20 cm kaki gitu ya Mbak. Benar-benar di depan rumah tuh nggak ada air, cuman air di sungai itu meluap, dan nanti kemungkinan terburuk kalau air di sungai meluap itu bisa mencapai jalan kota dan bisa mengakibatkan banjir. Itu saja udah pemberitahuan peringatan dininya aja udah heboh banget, udah di SMS, kemudian di televisi, kemudian update setiap saat, itu benar-benar bagus banget update-nya. Nah, waktu itu saya bikin status di Facebook, kemudian Mbak Yumiko ini kan wartawan Hokkaido Newspaper, kemudian Mbak Yumiko baca status saya, kemudian saya diwawancarai mengenai itu pendapatnya warga asing tentang peringatan dini itu Mbak ceritanya. Baik, jadi Yumiko sendiri tertarik ya tentang, artinya ada masyarakat Indonesia atau warga Indonesia melihat penanganan bencana di Hokkaido khususnya, begitu ya Yumiko? Nah, soalnya dia terima peringatan dini, tapi itu dalam bahasa Jepang. Pakai ini ya, dan ya bagi yang orang Jepang juga mungkin harus dewasa ya untuk baca semua dan mengerti isinya.
tapi dia kan masih belum begitu bisa baca. Dia bisa bicara lancar, tapi bacanya susah baca asing. Jadi informasinya semua dalam bahasa Jepang. Jadi kebanyakan orang asing sama sekali tidak mengerti walaupun mereka dapat peringatan ini kan. Jadi itu makanya saya wawancara bagaimana waktu itu. Ya menurut saya nggak bagaimana cara tahunya arti peringatan ini. Ya, seperti itu. Jadi kemudian apa? Ya waktu itu kan ada kanji semua ya Mbak. Saya bisa bicara bahasa Jepang, tapi tidak semua kanji saya tahu. Jadi apa? Saya yang menerka-nerka. Ini peringatan apa ya? Saya bingung. Aduh, ini apa? Terus kemudian ada status, banyak yang komentar, orang Jepang komentar. Jadi saya tahu kalau itu adalah peringatan tentang banjir, seperti itu. Terus kemudian saya memberikan usul kepada pemerintah Sapporo, mungkin tidak hanya kanji, tetapi dalam bahasa Inggris walaupun singkat itu mungkin akan lebih baik gitu. Tapi saya harap sih tidak akan ada bencana lagi, itu yang utama. Terus artinya masukannya direspon seperti apa, Des? Ya, dimasukkan ke ini. Saya yang memberikan hewan program saja. Ya, tapi ya masih belum dijawab. Ya. Tapi waktu itu saya ngobrol dengan karyawan dari Sapporo juga, terus katanya dia nanti akan sosialisasikan lebih bagus lagi bahasa Inggrisnya, seperti itu. Jadi mendapat tanggapan positif setelah update status itu. Baik. Kalau peringatan dininya sudah sangat rapi demikian, walaupun celahnya masih tetap ada karena ternyata belum semua paham juga ya. Artinya untuk masyarakat yang bukan mahasiswa asing di sana tentu akan sulit memahaminya. Nah kalau tanggap bencananya, artinya ketika bencana terjadi apakah ada sudah ada pelatihan mungkin atau apa yang biasa dilakukan di sana sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi apa yang akan dilakukan apakah sudah dilatih atau sudah disiapkan, bagaimana di sana? Oke, jadi di sini misalnya bencana itu kan ada gempa, kemudian ada banjir, kebakaran juga merupakan bencana ya Mbak ya. Jadi di sini itu memang sangat tinggi sekali persiapannya Mbak. Ada pelatihan, kemudian ada pelajaran-pelajaran apa yang harus dilakukan. Itu benar-benar dari TK sampai ke universitas itu benar-benar sangat diterapkan pelatihannya. Misalnya saya sendiri di sini pernah mendapat pelatihan tentang kebakaran Mbak. Bagaimana menggunakan itu fire drill itu. Kalau di tempat kita ada yang dipasang merah itu ya, itu kebanyakan dari kita di Indonesia memang ada alat itu, cuman kita tidak diajarkan bagaimana cara menggunakannya ya. Kalau di sini secara reguler, secara rutin itu memang ada pelatihan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang udah kuliah maupun yang udah kerja itu selalu ada pelatihan. Kemudian selain kebakaran, misalnya dengan adanya gempa, itu juga pemerintah itu menyiapkan banyak sekali ini buku-buku atau selebaran mengenai tanggap darurat, apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Itu benar-benar sudah disusun sedemikian rupa dan disosialisasikan, benar-benar pelatihan itu benar yang suatu kewajiban, semacam kurikulum gitu ya Mbak. Harus sampai orang untuk walaupun sampai saat ini belum pernah terjebak dalam kejadian bencana ya, Desi ya? Ya, walaupun tidak ada, tetapi benar-benar reguler pelatihannya itu benar-benar selalu dilakukan ya Mbak Yumiko. Itu mungkin punya pengalaman ya? Pengalaman? Oh iya. Ya, di Jepang sebanyak gempa, jadi ya saya sendiri tidak mengalami yang parah, tapi kami mengalami gempa yang besar dan tsunami juga
juga pada waktu 2011 ya. Pada waktu ada tsunami, waktu itu 20.000 orang meninggal oleh karena tsunami sama gempa, dan di Hokkaido juga ada goyang, jadi saya merasa goyang lagi. Saya juga ya, tapi ya di Hokkaido tidak begitu ada damage. Tapi selalu ini ya, latihan begitu ya, selalu ada dari SD sampai sekarang pun kerja juga ya, di kantor saya juga ada latihan pelan-pelan. Jadi di tempat kita bekerja selalu ada waktu khusus disiapkan untuk pelatihan menghadapi bencana. Ya, kayaknya ya sekali setahun ikut pelatihan. Dan itu semacam simulasi, artinya seperti seakan-akan terjadi bencana dan kita harus melakukan sesuatu, begitu ya? Iya, benar. Di kampus juga Mbak, kemarin belum lama ini juga jadi semacam ada alarm gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan, misal kamu sedang eksperimen di lab, itu apa yang harus kamu lakukan, gitu benar-benar ini. Apa? Kami gitu Mbak. Ya. Walaupun udah dewasa ini ya, maksudnya peringatan itu benar-benar bukan yang untuk hanya anak kecil yang diajari gitu enggak, tapi semua lapisan masyarakat mendapatkan pelatihan tersebut. Dan itu dilakukan sungguh-sungguh ya? Iya, beneran yang ada alarm, kemudian kamu yang harus kamu lakukan kalau ada bencana ini apa gitu, benar-benar semua orang langsung melakukannya. Itu yang Mbak Yuniko. Baik, Ya. menarik sekali ya. Itu sungguh sebuah hal yang perlu dicoba betul, mengingat daerah kita pun atau Indonesia tentu di beberapa daerah potensi bencana juga cukup tinggi ya. Nah, Desi dan Yumiko, kita undang pendengar ya untuk berinteraksi bersama kita di sini. Silakan pendengar 081 399 399 888 untuk ada yang ingin mengirimkan pesan singkat, atau langsung telepon kami di 386 6712 384 4545. Nah, kalau Yumiko, apa yang biasanya diliput ya dalam kondisi kebencanaan ataupun yang bertugas sebagai wartawan dalam kondisi bencana di wilayah-wilayah tertentu di Jepang misalnya, apa yang angle yang menarik ya untuk ditampilkan? Waktu ada banjir di Hokkaido, itu satu tahun yang lalu ya, waktu itu saya dikirim ke daerah banjir langsung. Waktu itu kan masih midnight, jam 1 atau jam 2 malam, tapi kantor saya telepon ke saya, kamu harus ke sini. Terus saya naik taksi dan menuju ke daerah yang dapat banjir, kena banjir, dan saya meliputi tempat ini. Apakah banyak orang mengungsi atau tidak? Ya waktu itu kan saya keliling tempat mengungsi itu ada banyak, dan tapi waktu itu masih tidak begitu banyak orang mengungsi karena mereka tahu ini cuma peringatan dini ya, masih sungguh-sungguh parah, jadi mereka kebanyakannya masih ada di rumah. Jadi ya, tapi saya keliling mengungsi tapi tidak begitu ketemu sama banyak orang. Selain itu ya Mbak Yuniko, Hollywood ini apa mahasiswa asing juga ya. Bagaimana, karena orang asing di Sapporo kebetulan kan banyak Mbak. Jadi bagaimana orang asing menghadapi bencana, kemudian kan keterbatasan bahasa ya kalau orang asing itu. Mbak Yuniko kebetulan waktu itu meliput mengenai hal tersebut juga. Baik, dan juga orang tua yang tidak punya HP, mereka tidak dapat peringatan dini, jadi ada yang banyak yang tidak tahu juga.
agak mengkhawatirkan ya kalau begitu, khususnya para lansia atau lanjut usia. Nah, kalau tadi warning atau peringatan dini sudah diketahui, tanggap bencananya juga sudah disampaikan Desi, sangat dilatih dengan sangat baik ya, dikelola sangat baik. Nah, kalau pasca bencananya bagaimana? Untuk berapa lokasi kita ingat sempat hancur juga, tapi dengan sangat cepat juga bangkit begitu ya. Bagaimana mungkin Yumiko yang bisa menceritakan juga bagaimana semangat untuk segera bangkit dari kondisi bencana dan bisa kembali atau memulai lagi aktivitas seperti biasa, pelan-pelan diperbaiki, atau bagaimana ya Anda bisa saling menyemangati ya satu sama lain mungkin di sana, Yumiko? つまみ終わったら皆さんはどうですか？はい、頑張ればですか？頑張れますか？ Oke, ya, Jepang sudah hampir apa ya, recover, ini sudah hampir ya menjadi biasa ya, sudah kami semangat, tapi masih ada 80.000 orang yang masih mengungsi dari daerah-daerah yang terkena gempa dan tsunami, dan kemudian apa namanya, debu radioaktif di Fukushima. Banyak orang masih belum bisa pulang ke rumah karena daerah-daerah itu dilarang masuk oleh karena dikotorkan, kontaminasi oleh nuklir power plant. Kalau tambahan ya Mbak dari saya, itu kalau menurut saya orang Jepang itu benar-benar luar biasa Mbak. Walaupun mereka kena gempa ya, setelah gempa itu tuh mereka itu tetap menjaga kebiasaan dari mereka. Misal antri ya Mbak, misal antri iya. Mereka tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Mereka tidak bisa minum karena keterbatasan minum dan juga dingin. Tetapi misal di toko-toko itu untuk mengambil makanan atau membeli makanan, mereka tetap berbaris, nggak berbaris rapi, benar-benar yang apa ya, gempa ya gempa, tapi saya tetap menjadi orang yang menjadi diri sendiri yang tidak ingin mengganggu hak orang lain, tidak ingin merampas hak orang lain. Jadi benar-benar yang luar biasa apa ya, teratur dan antri luar biasa teraturnya itu benar-benar Masya Allah banget ya, benar-benar. Kalau di tempat kita mungkin ada beberapa orang yang justru memanfaatkan bencana itu untuk hal yang negatif ya Mbak. Misal gempa, terus banyak rumah jatuh, kemudian malah ada maling. Waktu itu kebetulan saya dari Jogja, saya dari Imogiri, itu malah tetangga saya ada yang kemalingan, jadi udah jatuh tertimpa tangga. Jadi paling itu malah pencuri-pencuri itu malah ini memanfaatkan keadaan gitu ya Mbak ya. Itu kalau di Jepang benar-benar nggak ada Mbak seperti itu. Mereka tetap teratur, tetap rapi, tetap menunggu dan tidak merusak atau tidak mengambil hak orang lain. Itu benar-benar yang saya pelajari dari orang-orang Jepang Mbak. baik, itu menarik ya Des. Kita undang pendengar dulu di 3866712, 3844545. Sudah ada Pak Ali di Probolinggo. Pak Ali, selamat malam. Selamat malam, Bu Ali ya. Iya, silakan Pak. Iya, saudara saya yang di Jepang ini ya. Ya. Ada satu, luar biasa perbincangannya. Saya menarik perhatian tentang disiplinnya antri ya. Dan juga ada sesuatu memang waktu kalau saya lihat waktu antrinya luar biasa, walaupun situasi panik kayak begitu dia tetap antri ya. Saya lihat itu Perdana Menterinya waktu itu walaupun gempanya kayak begitu tetap duduknya nyaman begitu. Saya ambil pelajaran di situ apa? Soalnya negara dan pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka Mbak gitu. Iya, mengenai kesehatannya, mengenai sekolah, juga asuransi istilahnya kenyamanan dia dalam hidup, itu sudah ada jaminan dari pemerintah. Pemerintahnya selalu luar biasa menjamin. Saya mengharapkan, harapan kami, ini kalau kita nanti pemerintah jadi bagus, semuanya teratur dan semua penyakit-penyakit sudah diselesaikan, termasuk mengenai korupsinya, insya Allah budaya kita akan ke sana gitu loh. Dikarenakan ini, di sana juga dalam kerjaan
Tuti, itu Mbak Yumiko mengapa mau belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bagus sekali. Itu pesan singkat dari Mbak Tuti ya. Nanti dijawab ya Yumiko. Tapi kita ke pendengar lewat telepon, sudah menunggu di ujung telepon. Pak Ali juga namanya, tapi kali ini dari Kebun Jeruk ya. Pak Ali di Kebun Jeruk, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya kalau bicara orang Jepang saya sangat kagum. Kebetulan ponakan saya ada 4 orang sampai saat ini tinggal di Jepang, belajar di Jepang, berbahasa Jepang, dan sangat pandai huruf kanji. Itu disiplinnya luar biasa, Mbak. Ya. Dan kejujurannya, aduh kalau dicontoh Pak, benar-benar deh. Mungkin ya, kalau orang-orang Indonesia di orang Jepang, saya rasa Indonesia ini negeri yang paling jaya di dunia. Jadi betul-betul kita harus belajar disiplinnya, bagaimana orang Jepang itu menghormati orang lain. Bayangin aja Mbak, waktu terjadi tsunami di Jepang, ya itu saya punya ponakan tidak ada penjarahan satupun. Ya. Di sini kita waktu tahun 98 itu penjarahan keluar. Dia ini bisa sangat mengagum, malah kita harus banyak belajar dari orang Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali di Kebun Jeruk, Pak Ali di Probolinggo, dan satu pesan singkat dari Bu Titi. Itu kita jawab. Sebelum nanti banyak sekali pesan singkat lain yang harus kita jawab juga nih ya. Bisa dijawab. Ya, Desi dan Yumiko. Silakan ya. Ya. Kenapa mau belajar bahasa Indonesia? Kenapa mau belajar bahasa Indonesia? Dan Indonesia Waktu itu saya ambil di universitas, saya ambil antropologi kebudayaan, terus ada kelas bahasa Indonesia juga, dan dosen saya ahli Indonesia, makanya saya pilih Indonesia sebagai tempat penelitian. Saya belajar bahasa Indonesia dan meneliti di kota gede di dekat Jogja. Makanya saya bisa berbahasa Indonesia. Menambahkan mengenai bahasa Indonesia, kebetulan saya di Sapporo ini saya mengajar bahasa Indonesia di beberapa kelas. Jadi orang Jepang itu akhir-akhir ini banyak sekali yang mencintai Indonesia, dan mereka untuk menunjukkan kecintaannya ke Indonesia itu mereka belajar bahasa Indonesia. Setiap minggu saya belajar bahasa Indonesia, kerja part time gitu, dan saya sendiri kadang merasa malu. Saya sendiri bahasa Indonesia kadang tidak sebagus mereka karena kita sering menggunakan bahasa yang tidak formal ya Mbak ya, bahasa yang udah sehari-hari seperti itu, dan mereka tuh menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat cantik Mbak, maksudnya yang benar-benar yang tata bahasanya yang bagus gitu. Jadi apa ya, mereka aja bangga untuk belajar bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kita? Mari kita bertanya pada kita masing-masing. Baik, terima kasih Desi. Sudah ada pengirim pesan singkat, ada Pak Adib di Jogja. Saya mau tanya, Mbak Yumiko dulu tinggal di Jogja, apakah sempat melihat bagaimana masyarakat di Jogja juga mengalami gempa waktu itu? Apakah Mbak Yumiko mengalami juga gempa di Jogja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya, Yumiko, sebentar ya. Saya pernah ke Hokkaido. Oke. Oh ya, Pak Wisnu sekedar menceritakan. Ambil jurusan apa di Hokkaido? Ini pertanyaan Pak Wisnu di Sintang untuk Desi. Kemudian pesan singkat lainnya, Desi dan Yumiko. Oke. Untuk Yumiko, paling suka makanan apa di Indonesia? Kapan mau ke Indonesia lagi? Itu pertanyaannya untuk Yumiko. Dari Pak Hendra di Wonogiri. Silakan kita jawab satu-satu ya. Oke. Yang pertama, Gempa di Jogja pernah mengalami? saya kebetulan tidak mengalami gempa. Mungkin gempa kecil mungkin, karena waktu itu saya tinggal di Jalan Kaliurang. Jadi ya, yang kecil mungkin pernah, tapi tidak mengalami yang besar seperti
di tahun 2006 ya. 2006 ya. Enggak ya. Gempa kecil saja Mbak. Ya. Oke, makanan apa yang senang atau makan kesukaan? Ya, kebetulan saya tadi makan bubur ayam. Oleh Sama tempe goreng. Jadi sebelum wawancara, saya tanya Mbak Yumiko, makanan apa yang paling suka? Katanya soto ayam. Kemudian saya bikin soto ayam sama tempe goreng. makanan yang kesukaan saya banyak sekali. Bubur kacang hijau, nasi apa lagi ya? Nasi goreng, Nasi goreng. rawon, apa? Ya pokoknya semua. Tadi habis tempe 5 Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Yumiko, kapan mau ke Indonesia lagi? Ya kapan ya? Waktu ada uang, waktu dapat duit. Ya mungkin tahun depan kapan main. Oh gitu. Baik, mudah-mudahan bisa nanti ikut berkunjung ke RRI ya, kapan-kapan. Iya, terima kasih. Ya, Desi, ini pertanyaannya ambil jurusan apa, tapi sudah dijawab sebetulnya, tapi mungkin ingin disampaikan lagi. Oh ya, saya di Hokkaido University di Graduate School of Environmental Science atau Ilmu Bumi dan Lingkungan. Kemudian jurusannya biologi molekuler. Seperti itu. Baik, sayang sekali waktunya terbatas, tapi sampai sejauh ini mungkin ada hal-hal menarik apa yang menurut Desi sampai sejauh ini dikumpulkan, kalau nanti pulang bisa dikembangkan atau dilaksanakan ya di Indonesia terkait penanganan bencana ini mungkin? Ya, yang jelas saya hanya ingin menyampaikan bahwa berhenti untuk menyalahkan pemerintah atau berhenti untuk menyalahkan orang lain, tapi marilah kita mulai dari diri sendiri. Kita contoh orang Jepang, bagaimana mereka jujur, bagaimana mereka disiplin, dan bagaimana mereka luar biasa dalam kehidupannya. Kadang saya merasa begini Mbak, mereka itu tidak percaya Tuhan, mereka itu tidak merasa ada Tuhan di dunia ini, tapi mereka perilakunya itu melebihi orang yang memiliki Tuhan. Perilaku mereka itu luar biasa, seperti diawasi oleh Tuhan, dan mereka selalu jujur, tidak pernah mengambil hak orang lain. Itu melebihi orang-orang yang beragama. Jadi itu aja Mbak pesannya, mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri dan berhenti untuk menyalahkan orang lain, tapi marilah kita, kata-kata Pak Anies Baswedan katanya, marilah menyalahkan diri dan berhenti untuk menghujat orang lain. Seperti itu Mbak. Luar biasa, terima kasih Desi. Yumiko, di sini banyak saya pesan singkat mengirimkan salam untuk Yumiko. Ingin menyampaikan apa untuk pendengar di Indonesia? Ada yang disampaikan, silakan. Ya, saya suka Indonesia. Apa lagi ya saya? Mungkin Jepang mengalami banyak bencana, jadi mungkin kita bisa kerjasama untuk Penanganan. ya. Terus ya mungkin kita bisa beri informasi, dan kami bisa informasi sharing untuk menghadapi bencana. Baik, luar biasa. Senang sekali bisa berbincang bersama Desi dan Yumiko malam ini. Terima kasih ya sudah bersama Pro 3. Terima kasih Mbak Yani. Salam buat Indonesia. Ya, selamat menikmati soto ayamnya lagi ya. Selamat tempe goreng. Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih.